Assalamualaikum. Video kali ini aku mau sharing tentang ilmu-ilmu MPASI yang aku dapat dari hasil baca buku, terus dari nonton highlight Instagramnya Dokter Meta, terus nonton dari YouTube-nya Dokter Tiwi, terus ikut kelas intensif 7 hari persiapan MPASI bersama Gaya Parenting, dan dari tanya-tanya sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Kenapa aku riweh sih baca sana sini, nonton sana sini untuk persiapan MPASI, padahal ibu-ibu zaman dulu saat anaknya mau makan udah tinggal kerokin pisang aja, suapin, simple, nggak pakai ribet. Karena setelah aku baca-baca, masa-masa paling penting untuk anak itu di 1000 hari pertama dia, dari mulai dalam kandungan, terus ketika menyusui, lalu ketika makan. Aku juga nggak mau anak aku jadi stunting, karena Indonesia tuh gawat stunting katanya. Terus aku juga mau nutrisi yang dia konsumsi itu baik untuk kebutuhan perkembangan dia nantinya. Jadi ketika MPASI itu kenapa dimulainya 6 bulan, karena ketika 6 bulan kualitas ASI-nya itu bukan kualitas sih, jadi kebutuhan anak dan nutrisi-nutrisi yang ada di ASI-nya itu mulai berkurang. Jadi kita kasih pendampingnya itu makanan tambahan dan juga selingan. Kalau misalkan menu tunggal cuma pisang aja, itu kan kurang banget ya nutrisinya. Terus kalau misalkan menu 4 bintang itu sayurnya terlalu banyak, protein nabatinya terlalu banyak, jadi bisa mengakibatkan si anak sembelit. Bedanya sama si menu lengkap itu ya di situ. Sebenarnya kalau kandungannya sih nggak beda jauh ya antara menu lengkap dan juga menu 4 bintang. Bedanya di menu lengkap itu protein nabatinya nggak sebanyak di menu 4 bintang, protein hewaninya lumayan lebih banyak. Untuk lemak tambahannya juga itu fokus selalu harus ada setiap hari. Jadi di awal makan anak aku juga aku langsung kasih makan itu satu porsinya 2 sendok makan orang dewasa. Untuk awal banget 2 sendok makan. Nanti beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian kalau kira-kira dia udah bisa ditambah lagi, bisa jadi 3 sendok makan. Terus di awal banget itu makanan beratnya sehari 2 kali. Nanti kalau kira-kira dia masih sanggup buat nambah lagi, bisa sehari 3 kali makanan beratnya. Terus selingan sehari 1 kali. Di awal banget bisa puree buah itu 15 mili dulu. Selanjutnya kalau udah aman bisa ditambah jadi sekitar 30 mili, atau bisa juga jadi sehari 2 kali si makanan selingannya. Lalu kita buat jadwal untuk makan si anak. Biasakan makan beratnya jam berapa, makanan selingannya jam berapa, dan sebisa mungkin selalu sama seperti itu untuk menghindari anak GTM. GTM itu biasanya kadang diakibatkan karena jadwal makannya berantakan. Kadang lagi ngantuk kita paksa kasih makan, dia jadi malas makan. Lalu biasakan juga makan selalu 30 menit. 30 menit kalau belum habis stop aja, karena biasanya kalau lebih dari 30 menit itu anak bukan makan beneran, dia kadang diemut, dilepeh, jadi percuma, udah stop aja 30 menit. Terus biasakan anak makan duduk di high chair atau di folding booster dia supaya lebih disiplin. Terus jangan bawa anak makan sambil jalan-jalan keliling-keliling komplek, sambil nonton TV, sambil nonton YouTube. Itu konsentrasinya buyar. Jadi setiap nyuapin anak itu usahakan selalu ada kontak mata. Alat masak jangan digabung dengan alat masak keluarga di rumah, karena khawatir terkontaminasi sama bakteri-bakteri atau sisa-sisa bumbu yang menyengat, yang masih nempel atau pedas masih ada. Jadi usahakan alat makannya pisah. Terus talenan juga usahakan dipisahkan untuk bahan mentah dan bahan matang. Kalau mau hemat sama pakai cara kayak aku, talenan yang depan untuk bahan mentah, untuk daging, untuk bawang, yang belakangnya bisa untuk buah, untuk sayur. Gunakan sabun cuci piring khusus untuk bayi, untuk alat makannya dan juga alat masaknya. Terus makanan yang udah jadi itu jangan disimpan di suhu ruangan lebih dari 2 jam. Jadi langsung aja simpan di chiller untuk yang mau dimakan hari itu, dan di freezer untuk yang mau dimakan di lain hari. Selalu hangatkan terlebih dahulu makanan yang mau disajikan ke anak. Lebih baik ditaruh di kukusan daripada ditaruh di Magicom atau microwave, karena ada beberapa yang berpendapat panasnya itu terlalu panas. Nggak tahu kenapa nggak boleh yang terlalu panas. Jadi ya udah amannya taruh di kukusan aja. Atau bisa juga dihangatkan di slow cooker, itu juga aman.
kalau kalian baru coba menu baru untuk anak, itu pakai menu yang sama selama 3 hari berturut-turut untuk ngecek ada alergi atau enggak di kandungan-kandungan makanan yang ada di menu tersebut. Jadi setelah 3 hari baru kalian bisa ganti menu lain. Tapi kalau makanan yang udah pernah dicoba sebelumnya, terus di hari minggu berikutnya kita cobain lagi, nggak perlu diulang sampai 3 hari. Terus kalau bisa jangan bilang anakku nggak suka sayur bayam kalau kamu belum coba sampai 15 kali. Kalau udah coba sampai 15 kali dia tetap selalu tutup mulut, baru itu fix dia nggak suka. Cuma sayur, buah, dan lain-lainnya juga pokoknya coba 15 kali, jangan sampai bosen. Sebaiknya, aku garis bawahi ya, sebaiknya, bukan nggak boleh, tapi sebaiknya jangan berikan biskuit bayi atau finger food di awal MPASI. Kalau bisa nanti aja di 8 bulan. Kenapa kalau biskuit bayi nggak boleh, sedangkan di kotaknya ada tulisan 6+? Karena biskuit bayi itu manis. Kadang anak kalau udah nyoba makanan yang manisnya lumayan itu, dia suka rewel untuk makanan-makanan yang gurih-gurih. Apalagi kita kan masih butuh kasih dia daging, hati. Nah, nanti dia maunya itu terus. Atau buah-buah yang rasa hambarnya, nanti dia juga jadi rewel. Itu sih tujuannya. Kalau finger food khawatir tersedak, karena kadang awal-awal MPASI masih banyak anak yang belum bisa menelan dengan baik. Ketika anak sembelit, jangan langsung dikasih obat atau probiotik. Lebih baik kita koreksi dulu apa yang salah. Bisa jadi kandungan sayurnya terlalu banyak, jadi seratnya terlalu banyak, misalkan diberi oatmeal atau diberi beras merah, atau sayurnya itu jumlahnya terlalu banyak, atau dagingnya juga terlalu banyak. Kita koreksi di situ dulu. Atau kurang cairan, kurang air putihnya, atau kebanyakan serat dari si buah juga, itu juga bisa menyebabkan sembelit. Daripada kasih langsung probiotik atau obat, lebih baik kita koreksi terlebih dahulu apa yang salah, lalu diganti supaya menyelesaikan masalah dan tidak berulang-ulang kembali masalah sembelitnya. Tips untuk mengatasi sembelit bisa juga dengan memberikan buah yang banyak kandungan airnya, kayak pir, terus buah naga atau semangka. Terus banyakin minumnya juga. Oh ya, untuk minum air putih itu ada cara menghitungnya untuk sesuai dengan berat badan si bayi. Jadi 30 mili dikali berat badan bayi dibagi 2, itu baru kita dapat berapa mili air yang harus dikonsumsi si bayi dalam 1 hari. Terus oh ya, bisa juga kalian tambahin lemak tambahannya, dinaikin sedikit banyaknya untuk menu makanannya, itu juga membantu mengatasi sembelit. Terus pijat I love you juga, itu juga bisa mengatasi sembelit. Untuk awal MPASI, coba kasih buah yang rasanya tidak terlalu manis seperti pir, terus buah naga, melon, alpukat, apel juga sebenarnya masih aman sih. Terus cara memberikan puri buah, apel dan pir ke anak, itu sebaiknya dikukus dulu, lalu bisa kalian parut dan saring, atau abis dikukus langsung saring juga nggak apa-apa. Oke, itu tadi sedikit sharing, sedikit apa banyak? Sedikit sih sharing dari aku mengenai ilmu yang aku dapat tentang persiapan MPASI. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah karena aku bukan ahlinya, silahkan koreksi di bawah supaya tidak tersesat teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen juga di bawah. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, bisa membantu kalian juga yang masih buta soal MPASI kayak aku di awal-awal. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. So, buat yang suka sama video ini bisa di like, yang mau nonton video-video aku selanjutnya bisa di subscribe. Makasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum.